Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu identitas saya atau bio diri saya. Perkenalkan, nama saya Sagita Ramadhani, NIM 2186206162, kelas 2A, mata kuliah Pendidikan IPS Sekolah Dasar, semester 2, prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Dosen pengampu Bapak Rizky Ananda, MPD. Baiklah, saya akan memasuki materi kelas 5 Sekolah Dasar tentang geografi Indonesia atau peta Indonesia atau letak-letak wilayah Indonesia. Yang pertama, peta Indonesia. Peta Indonesia ini memperlihatkan atau menggambarkan kepada kita letak-letak wilayah Indonesia bagian dari barat, timur, selatan, dan utara, baik pun dari Sabang ataupun sampai Merauke. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian-pengertiannya. Jumlah pulau di Indonesia menurut BPS tahun 2007 yang dirilis tahun 2018, baik yang besar maupun yang kecil, mencapai 16.000. Pulau terbanyak terdapat di Provinsi Papua Barat dengan jumlah mencapai 4.108. Jumlah pulau di Indonesia tersebut menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tercatat di tahun 2016, jumlah pulau Indonesia mencapai 7.504 pulau, artinya Indonesia kehilangan 1.448 pulau. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jumlah pulau di Indonesia. Jumlah pulau di Indonesia tersebut menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tercatat di tahun 2016, jumlah pulau di Indonesia mencapai 17.504, yang artinya Indonesia kehilangan 1.448 pulau. Karena itu, Indonesia disebut sebagai negara kepulauan karena memiliki banyak pulau. Selanjutnya, saya akan menjelaskan wilayah Nusa Tenggara Timur. Yang petanya sudah tertera di atas layar. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta kilometer, yang terdiri dari 201 juta kilometer daratan, 3,25 juta kilometer lautan, dan 2,55 juta kilometer zona ekonomi eksklusif. Selanjutnya, berdasarkan garis lintangnya, wilayah Indonesia beriklim tropis dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki curah hujan tinggi. Yang kedua, memiliki hujan tropis yang luas. Yang ketiga, menerima sinar matahari secara langsung. Yang keempat, kelembapan udara cukup tinggi. Itu adalah iklim-iklim yang ada di Indonesia. Selanjutnya, garis khatulistiwa. Saya akan menjelaskan tentang garis khatulistiwa Indonesia. Yang pertama, karena terletak di garis khatulistiwa Indonesia hanya memiliki 2 musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Dan karena itu pula, Indonesia menjadi negara yang subur. Yang kedua, tanah yang subur di negara kita dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, karena itulah Indonesia disebut sebagai negara agraris karena sebagai besar penduduknya mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Makanya Indonesia ini adalah tanah atau negara yang sangat subur dan sangat diincar-incar oleh negara lain akan sumber daya alamnya yang bersifat saling membutuhkan. Karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim ternyata memberi dampak bagi perkembangan kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan komunikasi serta transportasi di Indonesia. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan komunikasi serta transportasi di Indonesia. Yang pertama, bidang ekonomi.
Letak geografis memberi pengaruh bagi Indonesia. Di bidang ekonomi, Indonesia mudah menjual berbagai komoditas atau hasil bumi karena berada di jalur lalu lintas, perlayaran, dan perdagangan dunia. Di bidang sosial, Indonesia bisa menjalin interaksi dengan negara lain dikarenakan letaknya yang strategis. Selanjutnya, bidang sosial. Di bidang sosial ini, kita saling membutuhkan antara masyarakat, kepala desa, ataupun pejabat lainnya yang ada di desa, kota, maupun di provinsi. Di bidang sosial pengaruhnya, yang pertama, karena dilalui jalur perdagangan dunia, Indonesia sejak lama berinteraksi dengan bangsa lain. Yang kedua, berbagai agama masuk di Indonesia seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.